yang namanya tugas pasti ada standar. Karena seseorang disebut setelah melaksanakan tugas apabila dia menunaikan tugas itu sesuai dengan standarnya. Jangankan dalam urusan agama, dalam masalah kehidupan dunia kita telah mengenal hal ini. Sehingga seorang dosen yang dia memberikan tugas bagi mahasiswanya, bisa dipastikan ketika dia memberikan tugas ada standarnya. Dosen tidak akan menerima ketika pekerjaan yang distorkan oleh mahasiswa sifatnya serampangan. Apalagi dalam urusan akhirat, yang di situ balasannya surga dan neraka. Tentu ada standarnya. Maka siapa yang mengakui keberadaan adanya syariat, konsekuensinya adalah dia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya tentu ada standarnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan sesuatu, Allah berikan syarat. Dan banyak sekali bentuk syarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya kalimat in kuntum, jika kalian, in kuntum, dan seterusnya. Yang itu menunjukkan bagian dari keberadaan syarat. Kemudian bagaimana syarat diterimanya amal untuk urusan akhirat? Standarnya adalah dalil. Karena kita bisa mengetahui amal itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah melalui dalil. Sebab tidak ada orang yang bisa mengetahui kehendak Allah kecuali berdasarkan keterangan dari dalil. Kehendak Allah ada dua. Ada kehendak yang sama sekali tidak diketahui oleh hamba. Itulah kehendak Allah yang berkaitan dengan masalah takdir. Kita tidak tahu nanti Allah berkehendak apa. Kita tidak tahu sejam lagi Allah berkehendak apa. Sehingga untuk kehendak yang sifatnya takdiri, manusia sama sekali tidak mengetahuinya. Yang kedua adalah kehendak yang bentuknya syar'i. Kehendak syar'i adalah kehendak yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Dan kita bisa mengetahui kehendak syar'i melalui bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kehendak takdir Allah rahasiakan. Tidak ada makhluk satupun yang ngerti. Nanti terjadi apa, besok terjadi apa, kita tidak tahu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Sehingga untuk kehendak takdir, manusia tidak dituntut untuk belajar. Cuman ada sebagian orang yang nakal, masalah takdir dipelajari. Dalam arti dia menebak-nebak besok terjadi apa, sampai ada pawang hujan, pawang gempa, nanti pawang angin ribut, terus pawang apa lagi ya. Semua serba dipawangkan. Ada orang yang ngeramal takdir, ngeramal jodoh, ngeramal masa depan. Ini orang yang dia ya boleh dikatakan sembrono ya. Sehingga dia mempelajari bagian dari kehendak takdir yang itu mustahil bisa diketahui oleh manusia. Tapi anehnya orang seperti ini nggak pernah belajar syariat. Sehingga yang namanya pawang hujan tuh ngerti nggak rukun wudhu itu apa? Nggak tahu ya. Para dukun yang meramal tentang masa depan, dia nggak ngerti rukun sholat. Dia nggak tahu apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga bagian kehendak takdir dia pelajari. Padahal itu mustahil orang bisa mendapatkan. Sementara kehendak syar'i malah dia tinggalkan. Padahal ini bagian yang perlu yang diperintahkan untuk dipelajari. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenali perintah dan larangan, mengenali apa saja yang Allah wajibkan, agar kita bisa menunaikan kehendak syar'i Allah, kehendak yang sifatnya perintah dan larangan. Sementara untuk masalah takdir Allah rahasiakan, tidak ada satupun makhluk yang tahu. Kewajiban kita adalah mengimaninya, bukan berusaha untuk menggali, mencari tahu apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham ini, Masya Allah ya, ada banyak hal yang kita bisa simpulkan dari pelajaran yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat kita dalam urusan kehendak takdir itu kadang kepo. Tapi kalau dalam urusan kehendak syar'i, mereka tidak mau untuk mempelajarinya. Baik. Kembali kepada masalah syarat diterimanya amal.
Kita bisa mengetahui amal itu diterima ataukah tidak, standarnya adalah syariat. Karena yang memerintahkan Allah dan yang memberikan standar juga Allah. Maka makhluk untuk bisa mengetahui standarnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu tahu bagaimana standar yang diberikan oleh Allah agar amal kita diterima. Penulis menyebutkan syarat diterimanya amal di sisi Allah. Syurutu qabulil amal indallahi thalathatun. Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Yang pertama adalah al-imanu billahi wa tauhiduhu. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Karena amal orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu amal sosial. Amal orang kafir yang non sosial kita yakin gak bakalan diterima. Contoh yang non sosial apa? Salat, membaca Quran, itu non sosial. Dan amal orang kafir yang sosial juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan ini di surat At-Taubah ayat 54. At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sini Allah berbicara amal sosial. Amal sosial bisa jadi tanpa bimbingan wahyu sekalipun orang bisa paham. Orang kafir ngerti yang namanya menyantuni anak yatim itu kebaikan. Orang kafir juga ngerti membantu orang miskin itu kebaikan. Sehingga seluruh tindakan kegiatan sosial, filantropi yang mereka lakukan, mereka tahu itu kebaikan. Ya, terlepas dari keberadaan niat yang ada pada diri mereka. Padahal mereka nggak pernah belajar syariat. Tapi yang namanya amal sosial, baik muslim maupun kafir, mereka semua bisa memahaminya. Namun tidak ada manusia yang bisa memahami amal non-sosial, seperti sholat, puasa, membaca Quran, dan seterusnya, kecuali orang yang belajar agama. Kalau dia nggak belajar agama, dia nggak bakalan ngerti amal seperti ini. Baik, jika amal yang sifatnya sosial, yang di situ orang tidak butuh bimbingan wahyu untuk melakukannya. Karena bagian dari insting manusia, dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Jika amal yang sifatnya sosial, yang tidak perlu bimbingan wahyu, ketika dilakukan oleh orang kafir, ditolak oleh Allah, apalagi amal yang sifatnya non-sosial. Paham ya? Baik. Makanya pertanyaan sebagian orang, kalau ada orang kafir yang berbuat baik dalam bentuk dia menyantuni orang yang tidak mampu, apakah amalnya diterima? Al-Quran mengatakan tidak diterima. Lalu kok bisa? Ya terserah, Al-Quran mengatakan seperti itu. Dan yang menentukan diterima dan tidak adalah Allah, bukan kita. Maka kita tidak punya hak untuk menolak ataupun protes, sebab Allah yang menentukannya. Syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan surga Firdaus nuzulan sebagai tempat singgahnya. Di sini Allah menggandengkan antara iman dengan amal saleh, dan itu terjadi dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh ini dua hal yang saling berkorelasi, di mana amal seorang bisa diterima apabila dia adalah seorang mukmin. Dan mungkin dalil yang lebih tegas lagi adalah surat At-Taubah ayat 54 yang tadi kita baca. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum amanu billahi illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka ditolak nafkahnya selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalil bahwasanya di antara syarat amal yang diterima adalah harus mentauhidkan Allah adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوخِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ
la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan umat-umat sebelummu, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan sirna, akan terhapus. Sehingga menunjukkan orang yang berbuat kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ulang ya. Sebutkan dalil bahwa syarat diterimanya amal harus beriman. Sebutkan dalilnya. Surat Al-Kahfi. Dalil yang lain? At-Taubah ayat 54. Sebutkan dalil bahwa syarat amal harus mentauhidkan Allah. Sebutkan dalil syarat amal harus mentauhidkan Allah. Silakan, Pak. Apa dalilnya? Orang yang berbuat syirik amalnya terhapus. Bunyi ayatnya gimana? La in asyrakta la yahanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. Dipahami insyaallah? Baik, enggak ada di buku ya. Silakan Anda tambahkan. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar amal itu diterima adalah tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Az-Zumar ayat 65. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah dalam beramal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga syarat untuk bisa disebut sebagai orang yang istiqomah dalam beramal adalah dia beriman terlebih dahulu. Walhamdulillah. Cukup insyaallah? Baik, kita beralih ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah ikhlas. Bentuk ikhlas adalah beramal untuk Allah semata, tidak diiringi dengan riya atau sum'ah, mencari perhatian atau yang lainnya, termasuk keinginan duniawi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan untuknya ad-dina, bentuk ketaatan. Mukhlishan lahuddin, lafaz seperti ini dalam Al-Quran cukup banyak. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama untuknya. Apa yang dimaksud dengan mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama untuknya? Ayat seperti ini banyak di Al-Quran, di Al-A'raf ayat 29. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kemudian di surat Yunus ayat 22. Annahum ukhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Juga di surat Luqman ayat 32. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian di surat Az-Zumar ayat yang kedua. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Lalu juga di surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Kemudian juga ada di surat Al-Bayyinah yang kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Jadi banyak sekali kalimat mukhlisina lahuddin, mukhlishan lahuddin. Apa sih maknanya kalimat itu? Makna kalimat itu, yang ini merupakan pesan yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu bagian dari prinsip yang harus dipegangi oleh kaum muslimin. Makna kalimat itu adalah mengikhlaskan agama untuk Allah. Ad-din di situ artinya amal. Ad-din di situ artinya apa? Amal. Sehingga mukhlishan lahuddin adalah mengikhlaskan untuk Allah al-amal. Karena hakikat dari agama adalah amal. Sebagaimana perkataan pepatah Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau beramal, tudanu kau akan dibalas. Sehingga ad-din artinya adalah amal dalam beragama. Maka mukhlishan lahuddin, mukhlisina lahuddin artinya adalah mengikhlaskan amal untuk Allah. Walhamdulillah. Dan dalil tentang ikhlas ini banyak sekali ya. Dan penulis hanya menyebutkan satu karena saking banyaknya dalil tentang itu. Sebab Allah hanya menerima amal yang baik, sehingga ketika amal itu dicampuri dengan riya, berarti amal itu penuh dengan kotoran. Dan kalau amal itu penuh dengan kotoran, Allah tidak berkenan untuk menerimanya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Berarti ini bukti bahwasanya riya itu kotoran. Riya itu kok kotoran. Sebab orang yang melakukan amal sambil riya, maka hakikatnya dia melakukan syirik khafi atau syirik asghar, syirik yang tersembunyi atau syirik kecil, yaitu dia ingin mencari perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bimbingan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka fantahu, tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Baik. Surat Al-Hasyr ayat 7 konteksnya berkaitan dengan harta rampasan perang dari hasil fai'. Konteksnya berkaitan dengan apa? Fai'. Fai' itu apa fai'? Fai'. Huh? Fai' apa mas? Huh? Fai'. Baik. Apa bedanya dengan ghanimah? Baik. Jadi fai' dan ghanimah itu sama-sama harta hasil keuntungan perang. Namun kalau ghanimah terjadi kontak fisik, lalu kaum muslimin menang. Sementara kalau fai' tidak terjadi kontak fisik, karena musuh sudah pergi sebelum pasukan kaum muslimin datang. Dan dulu para sahabat mendapatkan fai' yang cukup banyak ketika mereka mengusir Bani Nadir. Pada waktu mereka menyerbu Bani Nadir ini nggak sanggup untuk menghadapi pasukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka meninggalkan kampung halamannya dan ngungsi ke daerah Syam. Lalu semua harta yang ditinggalkan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Ada kebun kurma, kemudian ada aneka barang-barang yang sama sekali tidak bisa mereka bawa, itu dikuasai oleh kaum muslimin. Itulah fai'. Nah, fai' ini di zaman Nabi SAW beliau membaginya. Beliau bagi, suku fulan dapat sekian, suku-suku ini dapat sekian, suku ini dapat sekian. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih aturan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Kalau Rasul kasih silakan kalian ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Tapi kalau Rasul tidak kasih, fantahau, maka jangan ambil. Sudah? Itu berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah apa?
harta rampasan perang. Jika dalam masalah harta rampasan perang, Allah Ta'ala ngasih panduan. Apa yang diberi oleh Rasul silahkan ambil. Yang enggak beliau beri, jangan diambil. Ini berlaku dalam kaidah harta rampasan perang. Apalagi dalam urusan akhirat. Apalagi dalam masalah amal akhirat. Karena itulah para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya mengikuti sunnah. Karena jika orang yang dia tidak orang yang dia dalam urusan dunia saja diwajibkan untuk mengikuti Nabi SAW, apalagi dalam urusan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang itu bukan bagian dari ketetapanku, maka amal itu tertolak. Walhamdulillah. Baik. Pertanyaannya, sebutkan syarat diterimanya amal. Silakan. Satu. Ya. Ini sudah hafal ya harusnya. Dia pelakunya harus mukmin. Yang kedua? Ikhlas dan tidak riya. Yang ketiga? Sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Kalau orang beramal dan dia sudah memenuhi tiga ini, maka amalnya berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, terkait syarat amal itu ada dua. Yang pertama adalah syarat diterimanya amal. Dan tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah syarat sah amal. Apa beda antara sah dan diterima? Apa beda antara sah dan diterima? Apa bedanya antara sah dan diterima? Apa bedanya antara sah dan diterima? Kalau bunyi qabil itu sah atau diterima? Qabil itu sah. Berarti nggak diterima. Sah tapi orangnya nggak diterima. Kowe aja turu ning nggon aku. Kalau bedanya antara sah dan diterima apa, Pak? Kalau diterima pasti sah. Kalau sah belum tentu diterima. Baik itu umum dan khusus ya. Terus dilihat dari hakikatnya, perbedaan antara sah itu kan bicara konsekuensi ya. Itu bicara konsekuensi. Perbedaan antara sah dan diterima apa? Gimana? Perbedaan antara sah dan diterima. Masya Allah. Baru datang langsung bisa jawab, insya Allah. Boleh pakai bahasa hukum. Kalau sah, kalau diterima? Kalau sah artinya menggugurkan kewajiban. Setiap ibadah yang sah maka menggugurkan status perintah ibadah itu. Jika dia wajib maka menggugurkan kewajiban, jika dia sunnah maka menggugurkan perintah sunnahnya. Sudah? Kalau diterima berarti berpeluang mendapatkan pahala. Kalau diterima berpeluang mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Nah, syarat amal itu ada syarat diterimanya amal. 3 tadi yang sudah kita sebutkan ya. Pelakunya mukmin, amalnya ikhlas, dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syarat sah amal itu berkaitan dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar amal itu dinilai teranggap oleh syariat sehingga menggugurkan kewajiban.
Bisa nggak ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi amalnya tidak sah? Bisa nggak? Sangat bisa. Contohnya gimana, Pak? Hah? Amal bid'ah. Amal yang ikhlas sesuai sunnah, pelakunya mukmin tapi tidak sah. Contohnya apa? Banyak ya? Banyak sekali ya. Ada orang ketika mulai sholat, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia kerjakan sholat sesuai sunnah. Dan dia seorang mukmin yang baik. Begitu mau tasyahud, ngentut. Bagaimana amalnya? Batal. Gitu ya? Karena dia melakukan pembatal amal. Paham di sini? Insya Allah paham ya. Sehingga kita bicara tentang syarat sah amal, tentang syarat diterimanya amal. Sedangkan syarat sah itu dibahas dalam kajian masalah akidah, masalah fikih. Dan ini lebih kepada kajian akidah. Baik. Selanjutnya ada syarat kesempurnaan amal. Ada syarat kesempurnaan amal. Syartu tamamil amal. Syarat kesempurnaan amal. Amal disebut sempurna apabila dia dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersegera. Serius. Amal menjadi lebih sempurna jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan satu lagi apa tadi? Segera. Apa bedanya? Kalau segera, dia tidak nunda-nunda waktu. Ya jelas. Dan itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan Rabb kalian. Untuk mendapatkan rahmat dari Rabb, mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian. Sehingga di situ ada perintah untuk bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan itu maknanya adalah bersegera ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam beramal artinya dia ketika beramal itu serius, memperhatikan rukun dan syaratnya, memperhatikan wajib-wajibnya, dan apapun yang disunahkan di sana. Ini syarat kesempurnaan amal. Nah, untuk syarat yang kedua, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab biquwwah, dengan kekuatan. Artinya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk serius, sungguh-sungguh dalam melakukannya. Maka orang yang beramal dan dia memenuhi 3 kriteria ini, sempurnalah amalnya. Yang pertama kriteria keabsahan, dia memenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya. Yang kedua kriteria diterimanya amal, dia penuhi 3 syarat tadi. Yang keempat adalah, yang keempat apa? Yang ketiga apa? Kriteria kesempurnaan amal dengan melakukannya secara sungguh-sungguh dan segera dalam melakukannya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan khusus untuk masalah syarat diterimanya amal? Ada? Tidak ada? Baik. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah asyirkul akbar. Syirik besar. Setelah penulis menyebutkan tentang bab syarat diterimanya amal, berikutnya penulis membawakan bab tentang asyirkul akbar, syirik besar. Ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama seperti Asy-Syaukani dan yang lainnya. Pada asalnya penyebutan kata syirik dalam Al-Quran maknanya adalah syirik akbar.
Pada asalnya penyebutan kata syirik dalam Al-Quran maknanya adalah syirik akbar. Baik. Karena itulah beliau memahami setiap kata orang yang menyekutukan Allah maksudnya adalah dia melakukan syirik akbar. Dan syirik akbar adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Ma huwa a'dhamu dzambi indallah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Jawabannya adalah asyirkul akbar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kalian menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Allah sebut syirik sebagai kezaliman yang besar. Kenapa? Kenapa syirik merupakan kezaliman yang besar? Karena objeknya adalah, bentuknya adalah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Dan an-nid di situ maknanya adalah asyirik, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sehingga Allah sebut, Nabi SAW menyebut dosa yang paling besar adalah menjadikan sekutu untuk Allah Ta'ala. Karena orang yang berbuat syirik, maka berarti dia sama sekali hilang pengagungannya kepada Allah. Semua yang Allah kasihkan kepadanya tidak direspon dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat, dan insyaallah di kesempatan berikutnya nanti penulis akan menyebutkan ya tentang contoh-contoh syirik akbar yang ada di masyarakat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, konten. Betul. Masya Allah. Jazakallah khairan. Mana yang lebih besar? Dosa syirik akbar ataukah dosa mengkafirkan orang? Ini yang Bunglon dengerin nggak? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a ahadahuma, faqad ba'a biha ahaduhuma." Saya ulang ya. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Tuduhan ini nanti akan layak ditempelkan di orang yang dituduh kafir tadi, jika memang orang yang dituduh itu memang kafir. Sehingga ketika si A mengatakan kepada si B, wahai B kamu kafir, dan memang B ini orang kafir. Ya, dia dukun, ratau sholat, ratau poso, pekerjaannya ngeramal orang, ya, dan dia juga suka ngambil harta orang lain. Lalu ada orang yang mengingatkan, hei kamu orang kafir, karena kamu telah melakukan pelanggaran. Baik, jika memang dia layak untuk disebut itu, maka ya itu tidak kembali kepada yang mengucapkannya. Tapi kalau dia tidak layak untuk disebut itu, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Maksudnya gimana? Apakah yang menuduh jadi kafir? Jawabannya tidak. Tapi dosanya
kembali kepada yang menuduh kalau nggak layak. Paham ya? Sehingga dia mendapatkan dosa disebabkan karena dia mengkafirkan orang lain. Dan mengkafirkan orang lain tidak sampai jadi kafir. Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh muridnya, bagaimana Khawarij itu? Ahum munafikun, apakah Khawarij itu orang munafik? Lalu jawab Ali bin Abi Thalib, orang munafik itu pemalas dalam sholat. Ya. Innal munafikina idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Padahal orang Khawarij itu rajin banget ketika beribadah. Ahum kuffar, lalu ditanya lagi, terus mereka ini kafir enggak? Kata Ali bin Abi Thalib, bal minal kufri farru. Mereka itu lari banget dari kekufuran. Makanya sampai saling mengkufurkan, saling mengkafirkan itu karena dia lari dari kekafiran. Lalu siapakah mereka? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita yang bertindak melampaui batas kepada kita. Sehingga Khawarij disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang melampaui batas, disebut oleh Ali bin Abi Thalib disebut orang yang melampaui batas dan tidak sampai keluar dari Islam. Maka makna mangqala li akhihi, siapa yang mengatakan kepada saudaranya sama mukmin ya kafir, kembali kepada salah satunya maksudnya adalah dosanya, bukan dia jadi keluar dari Islam. Paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang mentaati peraturan orang yang dianggap imam, taatnya melebihi Rasul dan Allah, apakah itu syirik akbar? Ada yang disebut dengan syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan itu terjadi pada orang-orang Yahudi di masa silam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Arbaba min dunillah, sebagai rob selain Allah. Adi bin Hatim, yang beliau dulunya adalah Yahudi, tanya kepada Nabi SAW, kami tidak pernah menyembah pendeta. Kok Al-Quran bunyinya kayak gini? Mereka orang Yahudi telah menjadikan pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Padahal kami tidak pernah menyembah pendeta. Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Alaysa idza ahallu haraman au harramu halalan. Alaysa idza ahallu haraman. Pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalian ikut menghalalkannya. Wa idza harramu halalan, dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Maka jawab Adi, bala, betul, kayak gitu memang. Tilka ibadatuhum lahum. Itulah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada rahibnya. Itulah bentuk ibadah Yahudi kepada pendetanya. Maka salah satu di antara bentuk syirik adalah ketika sang imam mengubah hukum, dia aminkan dengan keyakinan ini yang benar, padahal itu jelas mengubah hukum. Sehingga ketika imam mengatakan perbuatan A ini boleh, halal, silahkan. Lalu kita ikut-ikutan, boleh, halal, silahkan. Perbuatan B ini haram, nggak boleh. Lalu kita ikut-ikutan mengatakan B itu haram, padahal itu bertentangan dengan hukum. Maka ini masuk dalam kategori syirku at-ta'ah, menyentuhkan Allah dalam masalah ketaatan. Paham insyaallah ya? Sehingga dia berstatus sebagai syirku ta'ah jika ketundukan dia kepada imam ini pada masalah yang bertolak belakang dengan syariat Islam, lalu dia ikuti. Wallahu a'lam. Apakah kita beramal soleh dengan sedekah dan orang yang kita beri sedekah adalah seorang ahli bid'ah? Apakah amalan sedekah kita diterima? Insya Allah diterima apabila sedekah itu tidak mendukung kegiatan yang dia lakukan yang tidak sesuai syariat.
sehingga insya Allah Anda tetap dapat pahala. Dan contoh kegiatan yang tidak sesuai syariat, ya, misalnya dia melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada dalilnya. Jika Anda berikan sumbangan untuk fasilitas hidupnya, misalnya untuk makan, untuk kendaraan, itu kan tidak ada hubungannya dengan amalnya, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau nyumbangnya pada saat kegiatan amal yang dia lakukan, nah ini hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jadi memberikan sumbangan kepada muslim maupun non-muslim hukumnya boleh, ya. Apalagi kepada sesama muslim meskipun dia tidak memiliki manhaj ahlus sunnah, suka melakukan praktek yang tidak dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang beramal tapi akidahnya menyimpang? Apakah amalnya akan diterima oleh Allah? Tergantung jenis penyimpangan akidahnya. Jika penyimpangan akidahnya menyebabkan dia keluar dari Islam, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Jika penyimpangan akidahnya tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka insya Allah dia masih mukmin, dan selama dia mukmin, amalnya berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Saya eja dulu ya tulisannya. Mau izin bertanya. Kalau kita, apa ini? Kalau kita, apakah harus seizin pasangan suami istri? Bagaimana hukumnya jika kita, apa ini? Kayaknya bukan bahasa Indonesia ini. Surokoh. Oh, sodakoh. Masya Allah. Ini Masya Allah. Wangel gitu. Sodakoh. Apakah kita sedekah harus izin pasangan, izin suami atau izin istri? Kalau suami mau sedekah, izin istrinya dulu. Kalau istri mau sedekah, izin suaminya dulu. Bagaimana hukumnya jika kita sedekah tanpa izin pasangan? Dalam Islam, kepemilikan itu dihargai. Kepemilikan itu dihargai. Sehingga apa yang jadi milik suami, ya milik suami. Istri tidak berhak untuk memilikinya. Apa yang menjadi milik istri adalah milik istri, dan suami tidak berhak untuk memilikinya. Dan orang boleh untuk melakukan amal terhadap harta dia sendiri tanpa harus minta izin orang lain. Orang boleh beramal dengan hartanya tanpa harus minta izin kepada orang lain. Karena itu, bolehkah seorang suami sedekah tanpa izin istri? Boleh nggak, Pak? Boleh. Bapak-bapak sepakat boleh, ya. Sekarang, bolehkah istri sedekah tanpa izin suami? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Bapak sepakat nggak boleh, ya. Oh, jawabannya kok tergantung sing suami. Apabila suami sedekah dan itu pakai uang pribadinya, maka istri tidak punya hak untuk menolak. Sehingga izin nggak izin, ya istri tidak punya hak untuk menolak. Apabila istri sedekah dengan menggunakan uang suaminya, maka istri wajib minta izin. Apabila istri sedekah dengan uang pribadinya, apakah harus minta izin? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat, tidak harus minta izin. Dengan dalil, pada waktu Nabi SAW, beliau memberikan khutbah Id kepada para sahabat, lalu seusai itu beliau turun, mendekat kepada sahabat, jamaah sahabiyat, jamaah wanita. Kemudian Nabi SAW menyampaikan peringatan kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, rajinlah sedekah, karena aku lihat kalian ini kebanyakan penduduk neraka. Lalu mereka bersedekah, ditampani sama Bilal. Bilal, jadi orang dulu kan
pakaiannya itu kayak orang ikhram dia. Nah, bagian kain atasannya itu dipakai untuk nampung. Ada yang lempar cincin, ada yang lempar kalung, ada yang lempar gelang, ada yang lempar anting. Masya Allah, sahabat itu ketika sedekah bukan 20.000 gitu kan? Kotak infak kencelengan lewat ya, 500 rupiah. Nah, kabeh tonggone do krungu. Tapi yang dilempar itu emas langsung. Ya. Dulu kan ngelempar-ngelempar gitu Pak ya? Iya Pak. Dulu ada kayak gitu. Ada. Sekarang kok nggak lagi Pak? Oh, pesona kotak ya rasanya. Masya Allah ya. Baik. Wallahu alam. Jadi kalau uang pribadi, insya Allah boleh tanpa harus minta izin. Tapi kalau uangnya suami harus minta izin. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan.